Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah naik ke atas mimbar dan pidato. Saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun sudah kita dakwah menyebarkan Islam. Siang malam, suka duka, kita lewati untuk menyiarkan agama Allah. Mungkin sepanjang perjalanan bersama kalian, ada di antara kalian yang pernah aku sakiti perasaannya. Saya mohon, sebelum akhirnya berakhir kehidupan ini, saya minta di antara kalian, ada yang pernah saya sakiti, ajungkan tanganmu. Saya minta kalian membalas. Lebih baik hari ini daripada hari pembalasan kelak. Suasana hening. Hampir seluruh sahabat menangis, termasuk Abu Bakar Siddiq. Dalam keheningan itu, salah seorang sahabat bernama Uqasyah, dia angkat tangannya. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Kata Nabi, kapan? Saat itu perang. Anda naik onta, saya di samping Anda. Anda cambuk ontanya, saya kena. Hari ini saya ingin melakukan pembalasan. Sahabat semua jengkel. Wah, ini Nabi lagi sakit masih mau juga melakukan pembalasan. Maka berdirilah Umar bin Khattab. Uqasyah, kalau kau ingin melakukan kisah pembalasan, saya yang kau cambuk. Jangan kau sakiti Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham niat baikmu. Tapi dosa, nafsi-nafsi tidak boleh ditanggung. Duduk kau Umar. Duduk Umar. Maju Uqasyah, ditahan lagi oleh Abu Bakar. Wahai saudaraku, jika tanganmu ingin betul nyambuk, diriku kau cambuk. Jangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakilkan. Duduk kau, duduk Abu Bakar. Maju makin maju Uqasyah dengan cambuknya. Lalu berdiri cucu beliau Hasan Husain. Wahai Uqasyah, jika tanganmu ingin mencambuk keturunan Rasulullah, jika engkau ingin mencambuk darah daging Rasulullah, maka cambuklah kami cucunya. Sama kau mencambuk dan menyakiti Rasulullah. Tolong, jangan kakek kami kau sakiti. Nabi meneteskan air mata dan berkata, cucuku, dosa tidak boleh diwakilkan untuk. Duduk engkau, duduklah. Hasan Husain semakin mendekat Uqasyah. Dia angkat cambuknya. Begitu dekat, dia buang cambuknya, lalu dia peluk Nabi. Sahabat semua heran, apa maksudmu? Tadi kau mau mencambuk Nabi, sekarang kau peluk sambil menangis. Dengar jawaban Uqasyah. Dia lalu berkata, ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Ingin rasanya tubuhku yang hina ini memeluk badan Rasulullah sebelum kita berpisah. Kalaupun kelak nanti kita berpisah, di akhirat tentu kita berbeda tempat. Ya Rasulullah, rindu rasanya kulit saya ini menyentuh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, saudara-saudara sekalian, jika engkau ingin melihat sahabatku di akhirat kelak, lihatlah ini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu, jika dia sudah mau, lakukan tugasmu. Tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau. Panggil 3 malaikat menyertaimu, Mikail, Israel, Israfil. Turunlah malaikat. Di langit ke-7 mereka masih berempat. Langit ke-6 mereka masih berempat. Sampai di langit pertama malaikat Jibril berkata,
wahai malaikat pencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril, kenapa kau tidak turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah. Turunlah bersama kami. Jibril berkata, maafkan saya tidak betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah. Turunlah 4 malaikat ini. Lalu malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi dalam rumah menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, sudah ada di samping saya. Malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Bapak ditanya seperti itu, apa jawaban Bapak? Kalau saya ada saat, hari ini Allah perintah untuk mencabut ruhmu, maka saya akan menjawab, tunggu dulu, istri saya baru 1. Rasulullah menjawabnya, wahai malaikat, 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan. Apa ya Rasulullah? Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril? Malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami. Lalu Nabi perintahkan, kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah. Naiklah malaikat pencabut nyawa dan berkata kepada Jibril, ya Jibril, engkau dicari sahabatmu, turunlah engkau menyertai kami. Turun malaikat Jibril. Lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira, tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya. Lalu Jibril bersabda, ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu ya Muhammad. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, seluruh nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan haram seluruh nabi dan rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu ya Muhammad. Nabi mengucapkan alhamdulillah. Apalagi ya Jibril, ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu. Nabi bersabda, alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya. Itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya. Saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan umatku ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak? Subhanallah. Nabi tidak mencemaskan anaknya. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan umatku ya Jibril. Jibril lalu berkata, baiklah kalau begitu ya Muhammad, nantikan saya. Jibril lalu menghadap kepada Allah. Selang beberapa saat muncul kembali dan berkata, ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat. Mendengar ini Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silahkan laksanakan tugasmu. Jibril mundur, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas dan berkata, kalau bahasa kita, ya Muhammad, maafkan saya, saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi bersabda, laksanakan tugasmu, saya pun siap melakukannya. Mundur malaikat Jibril, majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya.
Keluar rohnya Rasulullah, perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil, naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah, sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah kau jijik melihat wajah saya?" Jibril bersabda, "Ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratil maut." Nabi lalu bersabda, "Ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratil maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh penyakit sakaratil maut ini, bebankan seluruh sakitnya sakaratil maut ini hanya kepada aku. Jangan engkau berikan umatku ya Allah." Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Perlahan-lahan sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan ruh Rasulullah. Habis menggigil seluruh badan Rasulullah, ditinggal ruhnya. Lalu di penghujung bibir beliau mengucapkan, "Pelihara solat kalian, pelihara solat kalian, pelihara solat kalian." Yang kedua Rasulullah berpesan, pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian. Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satu pun keluarga yang diucapkan. Beliau tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah. Beliau tidak mengucapkan Aisyah. Beliau tidak mengucapkan Hasan, Husain. Siapa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Berangkat Rasulullah. Hebohlah Mekah. Berduka seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil. Sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, Umar bin Khattab. Ketika disampaikan orang-orang, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu Mekah. Umar bin Khattab marah. Dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku tebas batang lehernya." Umar tidak bisa. Umar tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, "Siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehermu." Tampil Abu Bakar Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan bersabda dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati, Allah akan abadi selama-lamanya." Mendengar ini lunglai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita lebih cinta kepada mobil daripada cinta kepada Rasulullah. Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bukan cuma di dunia beliau cinta kepada kita, sampai di akhirat beliau mencintai kita. Dijelaskan dalam riwayat, ketika hari kebangkitan kelak, hari kiamat telah berlalu, seluruh makhluk binasa. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kau bangkitkan seluruh manusia. Kau cari makam Muhammad, kekasihku Muhammad. Kau bangkitkan Muhammad." Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya tanda untuk menemukan makam Rasulullah." Bayangkan habis kiamat, porak-poranda dunia, berantakan dunia, lalu disuruh mencari. Jibril disuruh mencari makam Rasulullah. Dengan izin Allah, makam Rasulullah mengeluarkan asap. Lalu jasad Rasulullah bangkit. Seperti kalau Bapak lihat sirkus, naik jasad Rasulullah terangkat, ya kira-kira seperti ini. Naik badan Rasulullah, lalu Rasulullah badannya demi Allah diriwayatkan tidak rusak, tidak dimakan ulat, tidak dihancurkan tanah, seperti badan Rasulullah ketika hidup. Bangkit Rasulullah seolah baru bangun dari tidurnya. Dia gosok mata Rasulullah. Begitu terbuka mata Rasulullah seolah bangun dari tidur. Begitu dia buka,
nampak ada Jibril di depannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepada kalian." Kira-kira saat itu siapa yang dicari Rasulullah? Apakah beliau mencari bapaknya yang tidak pernah dilihat sama sekali? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun 4 hari bersamanya? Apakah beliau mencari cucu kesayangan beliau Hasan Husain? Tidak. Tidak satu pun keluarga beliau yang dia cari. Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku Jibril?" Kita yang dicarinya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Rasanya tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mencintai umatnya seperti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik.